guys, Assalamualaikum. Selamat datang di Erwils Podcast. Di podcast pertama ini, saya akan membahas tentang lahirnya Islam di Jazirah Arab dan masuknya Islam ke Indonesia. Tapi kali ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama teman saya, yaitu Himda. Halo Himda, apa kabar nih? Gimana nih puasanya? Sekarang kan hari ke berapa sih? Hari ke-14 bulan Ramadan. Gimana nih puasanya, lancar atau enggak? Hai Eja, baik, alhamdulillah puasanya sih lancar, tapi keuangannya nih yang gak lancar. Teman-teman lama pada muncul lagi, dari mulai teman TK, SD, SMP, teman kecil pada ngajak bukber. Oh iya, sama tuh teman-teman yang hilang pada muncul lagi batang hidungnya. Tapi gak apa-apa lah ya, terimain aja nasibnya. Hitung-hitung apa ya sih, hitung-hitung reuni setahun sekali. Temen yang datang cuma ngajak bukber doang. Udah dulu ya, kita mulai pembahasannya tentang lahirnya Islam di Jazirah Arab dan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau agama Islam sebenarnya bukan lahir sejak diutusnya Nabi Muhammad, namun sebenarnya sudah dimulai sejak diutusnya manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi dan rasul setelahnya, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Pada abad ke-7, di Jazirah Arab muncul agama Islam yang disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam tumbuh di kawasan Arab bagian tengah. Masa sebelum Islam ditandai ketidakpastian sehingga disebut zaman jahiliyah atau masa kegelapan. Sejak kelahirannya, Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Oke, jadi sebagian dari kita mungkin tahu ya, kalau Islam itu lahir di Jazirah Arab pada abad ke-7 dan berkembang di seluruh pelosok dunia. Sekarang pertanyaannya, gimana sih agama Islam itu bisa masuk ke Indonesia? Jadi banyak teori yang menyebutkan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Oh, coba jelasin ya tentang teori-teori yang kamu sebutin tadi. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Davis dan dikembangkan oleh Snodgrass dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Tunggu dah, kayaknya Eca tahu nih tentang teori Arab, soalnya teori ini pernah dibukukan oleh Buya Hamka. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Fandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Oke dah, selanjutnya gimana nih teori yang ketiga, teori Persia? Coba jelasin dong dah. Yang ketiga,
teori Persia Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan taboik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Nah, yang terakhir teori Cina, Ninda, gimana? Coba jelasin tentang teori Cina juga. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 608 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Nah, tadi saya udah jelasin sejarah singkat tentang lahirnya Islam di Jazirah Arab. Dan barusan Indah juga udah ngejelasin tentang masuknya agama Islam ke Indonesia.